Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Star Podcast, podcast SMA Negeri 1 Lawang. Podcast kita kali ini masih di edisi spesial karena dengan tamu yang masih spesial. Beliau adalah seorang direktur utama Petrokimia Gresik dan beliau juga adalah merupakan alumni SMA Negeri 1 Lawang masuk di tahun 1982. Beliau adalah Insinyur Dwi Satrio Anurogo. Selamat pagi Bapak. Pagi, terima kasih. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Satrio ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah ke Lawang Pak ya. Jadi Benar. kayak bolak-balik gitu apa gimana Pak? Kayak Ya sering. kebetulan ini waktu itu saya diundang oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan motivasi kepada siswa-siswa SMA Negeri Lawang. Dan alhamdulillah saya ada kesempatan dan memang saya sempatkan untuk itu karena itu Ya. penting juga untuk berbagi pengalaman. Berarti masih bisa ya mencurikan waktu di sela-sela kesibukan sebagai dirut itu kayaknya agak sulit Pak sebenarnya itu kayak. Saya alokasikan. Oh iya iya. Selama iya, saya iya. bisa, saya akan siapkan waktu untuk SMA Negeri 1 Lawang. Bagaimana juga itu adalah Iya, waktu iya. saya. Oh luar biasa. Ngomong-ngomong soal Lawang, Bapak Iya. kan dulu kelahiran di Lawang Pak ya. Benar. Iya, masih ingat mungkin dulu masa kecilnya di Lawang itu seperti apa? Oh iya, namanya masa kecil ya, masa yang tidak bisa hilang itu. Ya. Jalan waktu itu masih belum banyak kendaraan. Kita jalan itu pada saat jalan saya dari Sumber Porong ya. Iya. Kadang-kala itu jalan sampai dari sekolah ya kalau Manela sampai pasar untuk dokar ya dokar. Iya, 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 Nah, sepanjang jalan itu ya kita dengan teman-teman dengan ya tentu teman-teman dengan semua itu itulah masa-masa yang penuh kenangan ya. Iya. Ya, itu hal yang nggak bisa ya sampai sekarang juga masih terbayang Ya. masa-masa seperti itu. Ya, tapi juga saya dengar adanya privilege kayaknya Bapak itu dulu ketika masih kecil kayaknya cukup dimudahkan gitu ya dengan keluarga yang kayaknya mau apa gitu disediakan, terus untuk pendidikan juga kayaknya semuanya gampang, tapi di balik privilege yang begitu mudah itu ada mungkin kenangan yang lain gitu mungkin yang masih diingat sampai sekarang. Ya, jadi kita itu ya mendapat kemudahan, mendapat hal-hal yang bahkan lebih ya menurut saya itu ya. Saya merasa bahwa itu adalah pengorbanan dari orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu ingin putra-putrinya itu bisa mendapatkan dalam hal ini adalah pendidikan ya, bisa fokus pada pendidikan, tidak yang lain, tidak ikut pemikiran yang lain ya. Sementara ternyata setelah saya tahu ya sebenarnya orang tua juga ini banyak kesulitan, Iya. tidak diperlihatkan, Oh ya. tidak diperlihatkan. Itu ingin kita itu tegar, kita ingin kita itu tidak mikir apa-apa, hanya untuk studi. Dan itu dibalik itu saya melihat bahwa orang tua, dan saya kira tidak hanya orang tua saya, saya aja, tapi hampir semua orang tua itu menginginkan bagaimana putra putrinya itu menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang yang lebih kehidupannya dibanding dengan orang tuanya. Ya. Dan hasilnya seperti ini Pak ya sekarang. Saya Hasil dari mencoba untuk memberi yang terbaik. Ya. Saat ini saya memang ditugaskan sebagai direktur utama Petrokimia Gresik. Itu adalah bagian dari perjalanan. Ya. Dan saya merasa bahwa perjalanan itu masih panjang dan selama saya masih dipercaya, tentunya saya akan memberikan yang terbaik untuk apa yang diberikan kepada saya, pada bangsa dan negara. Ya. Lalu soal jurusan kimia yang Ya. dipilih di S1 sampai S2 itu mula-mula sukanya kapan Pak? Terus kenapa kok suka kimia? Ya, jadi kimia atau saya di teknik kimia ya, atau Ya. juga kimia pada umumnya itu adalah suatu ilmu yang mentransformasi suatu bahan menjadi bahan yang lebih bagus, yang bahannya mempunyai nilai tambah. Artinya kimia, teknik kimia atau pendidikan dengan kimia itu adalah sebenarnya itu adalah transformator, transformer, Ya, ya. mengubah sesuatu bahan baku dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah ini semangat untuk teknik kimia ternyata juga mengilhami saya ya, untuk bahwa ternyata kita itu ditugaskan, kita itu diposisikan untuk bisa memberikan nilai tambah. Selama tugas atau posisi ataupun apa yang pada kita itu apabila tidak bisa memberi nilai tambah, berarti kita itu mohon maaf kita sampaikan bahwa atau saya pahami sendiri bahwa itu masih belum berhasil. Jadi apapun yang diberikan kepada kita bisa memberikan nilai tambah. Ya, ya. Itu apa mulai mungkin SMA gitu terus? Ya, jadi SMA ini saya coba memilah-milah ya. Apa ini ya jurusannya? Awalnya itu saya ingin
disiplin ilmu yang lain, tapi ternyata setelah melihat teknik kimia ini, waduh ini menarik sekali nih. Ya. Karena suatu bahan dirubah, direaksikan atau diapakan itu menjadi sesuatu yang beda, yang baru, dan tentunya nilainya lebih bagus. Ya ini yang itu menarik itu. Ya, dan kebetulan saya itu senang juga pelajaran kimia. Ya, itu yang juga mendasari saya untuk memilih jurusan teknik kimia. Ya. Lalu dari setelah S2 kemudian Bapak bergabung di ini ya di PNPN begitu ya. Ada yang di fokusnya gula, terus kemudian ada di sekarang pupuk gitu. Ya. Di perjalanan itu ternyata ada banyak penghargaan. Saya baca tuh banyak sekali berderet the best CEO dan lain sebagainya. Saya yakin juga itu semua kalau tadi Bapak mengatakan ketika di Mubes itu semuanya dimudahkan gitu. Tapi kan tidak sebegitunya mudah gitu. Pasti ada lika-likunya Pak. Itu lika-likunya sampai selalu dapat penghargaan itu pasti ada lah Pak ya. Iya, boleh diceritakan mungkin. Iya. Ada 3 hal yang menjadi penyemangat saya ya pribadi yang juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa 3 hal itu akan memberikan kita itu memberikan kita itu penghargaan untuk bukan penghargaan dalam kata kita mendapat penghargaan atau enggak, itu untuk kembali pada kita itu ada rasa kepuasan. Yang pertama itu adalah integritas. Jadi integritas yang penting ini. Selama kita bisa menjaga integritas kita dan selama kita teguh pada prinsip-prinsip gitu, kita akan pertama kita itu akan tidak takut pada apapun dalam mengambil keputusan, karena itu adalah sesuatu yang dalam hal ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip integritas ya. Prinsip itu kita itu ya integritas mencakup kejujuran, kemudian bisa dipercaya, aman dan seterusnya lah. Itu adalah perbincangan kita, dan ini masalah integritas ini tidak hanya pada diri saya coba untuk terus saya terapkan, saya juga tekankan kepada semua. Yang kedua, setelah punya integritas yang kedua adalah semangat kontribusi. Apabila kita maju, pintar dan lain, kalau untuk kita sendiri apa artinya? Jadi apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang punya kita, kompetensi kita, apapun yang kita dapatkan itu, kita harus sampaikan, kita harus kontribusikan untuk apapun, pada sistem, pada organisasi, pada perusahaan. Jadi kita itu bisa memberikan arti bahwa kita tuh ada itu ternyata ada memberi manfaat. Jadi semangat berkontribusi. Yang ketiga, ini saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran teman-teman saya itu adalah be a champion. Jadilah yang sang juara. Karena kalau kita itu bertanding hanya sekedar ikut, ya dalam olahraga sekedar ikut, apalah artinya. Kalau kita bertanding terjun ya kita masuk dalamnya ya cita-cita jadi juara. Pada nantinya itu kita mungkin tidak menjadi juara, tapi semangat kita menjadi juara itu. Ya kita sering tahu itu juara dunia sepak bola ini siapa itu, yang dia kenal itu kan. Nah, dia kenal runner up-nya siapa itu tidak ada itu. Kita kenal juara dunia itu, juara All England, Rudi Hartono. Kemudian waktu itu finalisnya siapa itu tidak yang juara. Saya menyatakan be a champion. Jadi jadilah juara. Semangat itu harus dilakukan untuk apa? Untuk bisa memberikan, untuk bisa mewujudkan atau mengeluarkan potensi-potensi terbaik kita. Karena kalau kita punya kemampuan, kita punya knowledge, kita punya kompetensi yang kalau kita keluarkan itu hanya sekedar potensi saja. Kalau potensi ya apa artinya? Kita itu ya dikeluarkan di karya, dalam bentuk karya, dalam bentuk tugas, kemudian bisa memberikan manfaat, dan tentunya ternyata manfaat itu bisa berkontribusi untuk lebih baik untuk siapapun. Dari sederet prestasi itu yang kira-kira paling berharga atau ini nih yang paling berkesan tuh yang mana Pak? Jadi begini, saya banyak mendapat prestasi sebagai PCEO, kemudian juga ada beberapa terkait dengan program CSR ya dan lainnya itu. Saya itu merasa bersyukur ya pada satu di mana saya mendapat sertifikat ucapan terima kasih dari rumah sakit di mana rumah sakit itu mendapat bantuan oksigen dari Petrokimia Gresik, di mana pada saat itu saya yang melakukan pengaturan yang melakukan koordinasi tentunya dibantu oleh teman-teman jajaran saya dan juga koordinasi dengan instansi tempat sehingga Petrokimia Gresik bisa mendeliver oksigen untuk rumah sakit yang membutuhkan. Pada saat beberapa waktu yang kita tahu bahwa ada beberapa rumah sakit itu sampai kehabisan oksigen dan juga banyak pasien COVID waktu itu kan COVID
sampai tidak terselamatkan. Nah, sebenarnya pada saat itu tidak hanya 1 atau 2 rumah sakit, ada banyak rumah sakit. Iya, betul. Di mana banyak rumah sakit itu, alhamdulillah kami bersyukur, itu bisa kami deliver oksigennya. Dan itu memang tidak muncul dalam mass media ya, bahwa rumah sakit ini telah mendapat oksigen dan selamat ini. Saya juga dalam hati saya berpikir, seandainya bantuan dari perusahaan dalam ini Petrokimia Gresik itu tidak sampai pada malam itu, besoknya mungkin akan jadi berita yang di mass media bahwa rumah sakit akan kolaps, rumah sakit kolaps itu. Tapi itu yang menjadi alhamdulillah, di mana saya pada saat posisi saya di Dirut Utama Petrokimia Gresik sebagai pada saat itu adalah sampai saat ini adalah sebagai Ketua Tim Penanggulangan Bencana BUMN di wilayah Jawa Timur. Jadi saya ini sebagai Ketua Tim BUMN Penanggulangan Bencana untuk BUMN di Jawa Timur. Saya mengkoordinir teman-teman di BUMN yang lain untuk bisa memberikan bantuan, di antaranya oksigen itu. Itu yang paling saya bersyukurlah bisa berperan di situ. Bukan besarnya berapa nominal tapi bisa membantu dan menyelamatkan nyawa orang itu. Dan itu tidak satu rumah sakit, beberapa rumah sakit itu. Seandainya pada malam itu, saya akan monitor jam per jam itu. Jam malam ini jam 10 malam itu sampai di mana truknya harus ngirim ke sana dini hari dan seterusnya. Dan itu ternyata sangat bermanfaat. Termasuk yang ketika dampak dari pandemi waktu itu Bapak berkeyakinan bahwa ini kita harus membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Yang dilakukan apa Pak waktu itu Pak? Kami melihat bahwa perekonomian Indonesia yang semuanya terdampak ya. Iya, betul. Untuk pertanian memang pasti kami bantu karena kami di bidang pertanian. Tapi saya melihat di sisi lain juga bahwa usaha kecil menengah pada saat pandemi ini sangat terpuruk ya. Dan untuk itulah kami membantu membina yang namanya mitra-mitra UMKM ya. Kami punya program Mangga. Mangga itu adalah mitra kebanggaan ya. Yang mitra kebanggaan itu mulai dari mangga muda, artinya mangga yang untuk generasi muda, mangga madu yang untuk ibu-ibu yang ingin berkarya melalui ingin mendapat penghasilan ya. Tapi tidak hobi tapi mendapat penghasilan ya dengan usaha. Kemudian mangga makmur pertanian dan mangga gadung perdagangan. Artinya kami banyak membina UMKM ini, dan alhamdulillah beberapa UMKM ini tidak hanya bangkit saja tapi juga melompat ini. Bahkan ada beberapa yang sudah akan kita siapkan untuk ekspor ini. Nah ini artinya saya sangat tentunya dengan teman-teman dengan tim saya ini ya, ini sangat bersyukur bisa membantu perekonomian Indonesia melalui pembinaan terhadap UMKM. Iya, saya ke hal lain, tapi masih di ini ya soal terkait dengan profesi Bapak. Ketika Bapak berusaha untuk akselerasi sertifikasi profesi instruktur, maksud saya adalah profesi yang sekarang kan lagi marak Pak ya, adanya sertifikasi profesi dan lain sebagainya. Kemudian sebagai insinyur Bapak kepingin cepat gitu. Maksudnya apakah selama ini insinyur di Indonesia itu apakah karena kurang terakui di mata dunia atau dari sisi keprofesionalnya itu kurang atau seperti apa Pak? Harus diakselerasi gitu sertifikasinya. Jadi begini, kebetulan saya juga pengurus pusat PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia ya. Nah ini memang saat ini sedang digalakan untuk sertifikasi, bukan sertifikasi. Karena kita ingin bahwa insinyur Indonesia ini juga mempunyai posisi atau derajat yang sama dengan yang lainnya. Kami ingin juga di negara-negara lain sudah diberlakukan mengenai sertifikasi ini, sehingga namanya insinyur itu sudah ada sertifikasinya. Nah ini kami ingin bahwa profesi insinyur ini artinya posisinya itu kalau bersertifikat berarti kan sudah diakui ya. Betul. Recognition ini kan diperlukan ini ya. Dan siapa itu yang melakukan sertifikasi? Kalau di Indonesia ada PI. Nah dengan inilah keberadaan insinyur ini dengan sertifikat tentunya menjadi orang sudah melihat bahwa ini sudah insinyur, sudah bersertifikat, tentunya sudah kompetensinya, knowledge-nya, pengalamannya sudah diakui. Itu yang penting itu. Memang saat ini kita masih perlu untuk mensosialisasikan ya mengenai sertifikasi ini. Tapi saya kira berjalannya waktu itu akan menjadi suatu kebutuhan, bukan lagi suatu yang bersifat volunteer yang sukarela. Tapi ini karena sudah diundangkan, maka itu ada satu hal yang wajib dan tentunya
semua orang itu akan menyadari bahwa itu memang diperlukan. Ya. Ya. Terkait gelar IPU Pak, Ya. Insinyur Profesional Utama, itu ya. kan didapat setelah memang dia sudah mendapatkan Ya. ini ya IPM, Ya. kemudian dia sudah punya kontribusi terhadap nasional, Ya. begitu Ya. diakui. Itu waktu itu karena capaian apa Pak? Terus kemudian mendapatkan gelar itu? Ya, jadi di Petrokimia Gresik itu ada 31 pabrik. Ya. Di antara 31 pabrik itu ada 11 pabrik di mana saya itu sebagai koordinator untuk startup commissioning sampai produksi. Jadi saya ikut serta dalam pembangunan pabrik 11 pabrik. Ya. Dan tentunya itu menjadi bekal saya ya untuk bisa ini experience ya untuk bisa mengembangkan kompetensi atau mengembangkan apa yang bisa saya dapat ya. Ya. Saya punya terlibat di dalam 2 paten proses di Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik ini memang dikenal sebagai produsen pupuk ya, atau sekarang juga sebagai perusahaan agrosolusi ya, tapi punya paten-paten proses. Ya. Dan kebetulan paten prosesnya itu saya yang termasuk yang tim intinya, saya memformulasikan dan juga saya menyiapkan. Tentunya tidak hanya saya, tapi bersama tim ya. Sehingga tentunya dengan paten proses itu hal yang kalau sudah namanya paten ya yang menjadi pengakuan oleh siapapun. Petrokimia Gresik saat ini bisa menjadi proses licensor untuk beberapa proses pabrik kimia. Ya. Jadi artinya kalau ada proses di mana Petrokimia Gresik bisa menjadi proses licensornya, itu tentunya sudah diakui oleh Indonesia, diakui oleh dunia juga ini. Ya. Menggunakan proses Petrokimia Gresik. Dan kebetulan saya itu di antara tim yang inti yang merumuskannya. Itulah yang mungkin yang menjadikan saya itu dinilai untuk bisa layak diberi gelar IPU. Betul. Gitu. Iya. Sangat layak. Dan terakhir Pak, pertanyaan dari saya. Dari sekian banyaknya prestasi yang diperoleh, dari sekian banyaknya capaian dan luar biasa penghargaan yang seperti itu, Bapak sampai sekarang masih gampang membantu orang, bahkan dengan cuma-cuma nomor saya. Nomor HP saya cuma 1, nomor saya ini, dan kayaknya kenapa begitu gampang Pak? Kenapa mau sebegitunya bercapek-capek langsung ngasih nomornya gitu? Nah, dari saya, kalau saya selama saya bisa membantu, selama saya bisa, ya sekali lagi saya membantu itu, saya akan coba untuk membantu ya. Ya memang kadang-kadang saya memang kesulitan waktu ya, misalnya pada saat telepon ataupun WA tidak terbalas itu ya karena memang saya ada hal yang lain ya. Tapi prinsip saya selama saya bisa membantu, saya akan coba membantu. Saya akan membantu lah. Baik. Ya. Terakhir mau yel-yel Pak, nanti kalau saya mau saya bilang semanela kita baktiku harapanmu seperti Pak ya. Baik. Itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Satrio. Alhamdulillah luar biasa sekali pengalaman hidup beliau. Beliau begitu murah hati membantu siapapun, bahkan juga membantu alma mater yang tercinta. Itu saya pikir tiada lain tiada bukan adalah demi kemajuan Smanela. Baktiku harapanmu. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast yang lainnya bersama dengan tamu-tamu spesial lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.